terjadi di Venezuela, apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Ini bisa terjadi. Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Setelah berhasil melakukan ramalan yang tepat dan benar-benar terjadi, mulai dari kerusuhan di bulan Agustus, bencana besar di Pulau Sumatera, khusus di Aceh, yang sudah diramalkan oleh orang ini beberapa waktu sebelumnya, berhasil terjadi. Kali ini kami mengundang kembali sosok tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun 2026. Akan seperti apa Indonesia, bagaimana dalam konteks geopolitik. Langsung saja kita sambut. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih sudah kembali datang lagi Ratu Ayu Rosari. Makasih Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kami happy ya dengan kedatangan Ratu Ayu karena beberapa kali juga menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang ke sini. Terima kasih. Sama-sama Mas Radit, my pleasure. Ya, Ratu kemarin itu kan Ratu berhasil untuk secara tepat memprediksi meramal sebuah bencana yang sangat besar yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera waktu itu ya. Yeah. Dan ketika syuting di sini juga banyak sekali yang komen tentang bagaimana Ratu memprediksi ini semuanya. Setelah itu tuh gimana kehidupannya Ratu? Banyak yang datang ke Ratu nggak nanya ini itu, atau secara gaib ada yang marah nggak sih kalau Ratu ngasih tahu ini? Karena kan tanda kutip misalnya takdir, terus Ratu membocorkan, apakah ada harga yang harus dibayar sama Ratu untuk mengalami sebuah kemalangan atau sebuah teguran dari langit misalnya gitu, kayak gini-gini tuh ada nggak sih Ratu? Alhamdulillah selama ini yang aku jalanin ya nggak pernah terjadi apa-apa sih Mas. Artinya ketika aku mau mengungkapkan sesuatu kan aku juga doa dulu. Dan tidak sembarangan, ada beberapa hal yang memang harus diungkap, ada yang tidak. Dan beberapa yang nggak boleh diungkap mungkin aku bisa memberikannya dengan kisi-kisi aja. Mungkin kayak kemarin beberapa kisi-kisi karena memang nggak boleh disebut, dan mungkin yang lainnya juga. Dan buat teman-teman semuanya ya, ketika sebuah prediksi atau ramalan dari Ratu Ayu misalnya tidak tepat, justru sebenarnya bukan dilihat dari sisi yang ini nggak bener nih, tuh bukti nggak terbukti segala macam. Justru kalau dari obrolan kami dari beberapa episode berikutnya, justru ketika Ratu Ayu memprediksi, justru Ratu Ayu itu mengajak untuk masyarakat berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa supaya hal ini jangan sampai terjadi. Jadi ketika misalnya belum terjadi, bisa diundur gitu ya, atau sama sekali tidak terjadi, mudah-mudahan justru bagaimana kita bisa bersyukur bahwa Ratu sudah memprediksi, kita semua berdoa dan kejadian itu tidak benar-benar terjadi. Nah, mumpung Ratu Ayu datang lagi ke sini, apa yang akan terjadi di 2026? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Gimana dari Indonesia dulu deh? Sebenarnya mungkin di podcast aku yang pertama ya sudah sempat aku spill beberapa mengenai apa yang akan terjadi dengan Indonesia beberapa tahun ke depan, dan mungkin prosesnya juga akan mulai dari tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depan ya Mas ya. Di tahun ini, khususnya di tahun 2026 ini, yang jelas mungkin masyarakat melihatnya Indonesia tidak terjadi sesuatu apapun yang serius. Tapi yang aku lihat justru berbeda. Sesungguhnya dalam pemerintahan yang sekarang ini, kita itu banyak mengalami tekanan-tekanan yang mungkin tidak bisa diekspos. Dan jujur,
sebenarnya aku berat mengungkap ya Mas ya, karena berharap semoga ini tidak terjadi. Karena kalau aku lihat dari proses dari tahun lalu dan sekarang, dan proses itu terus berjalan, bahkan tanda-tanda apa yang pernah aku lihat di tahun lalu dan aku prediksi di tahun ini juga lambat laun itu juga sudah muncul ke permukaan. Banyak sekali polemik-polemik yang sedang dihadapin pemerintahan saat ini khususnya. Bukan lagi tentang banjir, bukan lagi tentang bencana, tapi ada hal yang serius yang memang pemerintahan kita saat ini posisinya adalah maju kena mundur kena, dan ini akan berdampak sangat luar biasa ke depannya bagi Indonesia. Seperti yang aku pernah spill di podcast aku yang pertama, bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi suatu negara yang berbeda, mungkin secara pemerintahannya atau mungkin secara kedudukannya, yaitu Indonesia akan menjadi pemerintahan kerajaan. Wow. Dan itu akan benar-benar terjadi, mengingat juga di sini banyak mayoritas agama kita adalah Muslim. Itu juga akan menjadi suatu ancaman besar ke depannya bagi negara-negara yang saat ini sedang terjadi konflik. Mungkin saat ini belum nampak. Aduh. Bentar dulu. Kenapa Ratu? Aduh, bentar dulu ya. Oke, tahan dulu teman-teman semuanya ya. Kita berikan waktu dulu untuk Ratu. Ini yang aku khawatirkan di podcast sebelumnya, yang memang mungkin aku hanya memberikan beberapa clue ya Mas. Karena memang kita itu, akankah negara kita ini masih bisa menjadi negara yang utuh atau tidak ke depannya? Karena memang banyak hal yang dari tahun 2026 sampai dengan 30 ini, masa 5 tahun ini akan menjadi masa yang paling buat Indonesia itu akan sangat berat menurut saya. Gimana ya aku mau ngomong tapi kayak ketekan. Ntar dulu deh, yang boleh nggak kita ke pertanyaan berikutnya aja ya? Oke. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Indonesia di tahun 2026 akan seperti apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tadi Ratu juga menyinggung soal pemerintahan sekarang yang terjepit maju kena dan mundur kena. Ya. Secara garis besar mungkin ya, Ratu bisa bercerita apa yang akan terjadi dengan pemerintahannya Prabowo hari ini memangnya? Secara politik luar negeri, sebenarnya kita dalam masa negosiasi. Seperti yang terjadi di Venezuela, ya Venezuela, sebenarnya Indonesia hanya menunggu bom waktu saja. Seperti yang aku pernah bilang di beberapa podcast sebelumnya, bahwasanya Indonesia adalah ancaman yang paling besar sesungguhnya. Tujuan mereka adalah Indonesia. Dan aku pernah spill beberapa daerah yang memang sedang saat ini menjadi tujuan mereka. Salah satunya adalah Papua dengan tambang yang terbesar, dan Aceh, kemudian Kalimantan. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kan tadi juga Ratu menyinggung soal konflik geopolitik ya. Tentang bagaimana akhir-akhir ini isu yang berkembang adalah Amerika menyerang Venezuela sampai dengan menangkap presidennya. Kemudian mau mengembargo negara tersebut karena ingin menguasai minyak dan sebagainya yang terjadi di Venezuela. Yang menarik, ada satu kapal tanker punya Rusia yang sedang bersandar di dekat sama Venezuela itu juga diamankan oleh pihak Amerika, walaupun dikawal dengan beberapa armada perang dari Rusia. Nah, ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat besar karena ini baru terjadi kayak 1-2 hari terakhir. Akan terjadinya perang dunia ketiga. Betul. Di mana Cina juga sudah bersiap-siap. Betul. Karena mereka di lepas pantainya dijaga sama militer dari Amerika supaya tidak ada keluar masuk dari negaranya. Itu.
apakah ini akan benar-benar mungkin eskalasinya semakin besar kan? Ya. Tentang si konflik geopolitik peperangan besar antar beberapa negara ini? Apakah ini yang Ratu maksud di podcast kita yang pertama, ada banyak api, ada banyak ledakan, kehancuran di berbagai daerah? Jawabannya adalah ini pemicunya, Ratu. Apa yang akan seperti apa nanti itu dunia ini, Ratu? Aku nggak bisa bayangin. Apa yang nanti akan terjadi dengan Indonesia. Dan seperti aku bilang, adanya 7 atau 9 gunung yang nanti akan meletus itu adalah satu tanda. Memang aku tidak memberikan secara detail tanda apa itu, dan bahkan aku sempat spill mungkin Indonesia ini akan terpecah belah. Karena yang aku lihat ada beberapa daerah sebenarnya yang sudah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah terjual, dan mungkin pemerintahan yang saat ini adalah hanya meneruskan. Jadi sebenarnya yang terjadi yang sekarang ini adalah tidak mengerti apa-apa. Jadi dalam masa pemerintahan untuk meneruskan ini memang sangat berat ya, dan berisiko yang sangat tinggi. Maka aku bilang di podcast yang pertama bahwa betul akan terjadi perang, dan sekarang ini memang sudah tahapnya adalah mereka sedang persiapan ya. Bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara yang terjepit dan terhimpit, dan yang akan salah satu yang diperebutkan. Karena banyaknya sumber kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini ya. Iya. Salah satunya tadi disebutkan emas yang ada di Papua. Wow. Masalahnya adalah apakah masyarakat kita siap? Dan itu yang aku nggak bisa sebutkan di podcast yang pertama, sampai aku berat untuk mengungkap sebenarnya. Karena aku takut nanti orang kan pasti tahu sendiri ya mas. Ini bohong lah ini. Nah itu. Nah justru aku tuh menahan diri supaya ini tuh tidak terjadi, dan aku tuh setiap malam aku hampir nggak bisa tidur. Kemudian aku berdoa supaya kalau bisa ya Allah jangan sekarang. Aku minta diundur karena itu tadi kita masih ada keluarga di sini. Kemudian kita juga dihadapkan pada masalah perekonomian yang memang belum selesai. Masyarakat yang sedang terkena bencana alam. Tapi kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas beberapa tahun ke depan masyarakat harus bersiap-siap untuk bisa ya setidaknya aku minta cuman berdoa ya. Masyarakat untuk bisa berdoa, untuk bisa meminta kepada Allah agar negara kita akan bisa selamat dan juga tidak akan terjadi apa-apa. Karena ketika perang dunia ketiga ini terjadi, itu akan berdampak sangat luar biasa. Dimana Indonesia akan menjadi negara yang terjepit dan mau tidak mau terbawa dalam pusaran peperangan dari dua kekuatan dunia ini, maksudnya Ratu seperti itu ya tadi ya. Oke, Ratu, ini saya pernah membaca melihat sebuah video di TikTok atau di Reels gitu, ada yang meramalkan bahwa Prabowo akan jadi presiden negara Indonesia yang terakhir. Setelah itu sistem dan tatanannya akan berubah. Mari Prabowo. Nek dicatet wis gak ono presiden. Gak ono. Balik nang Jawa. Balik nang Jawa. Iya, raja. Ratu melihat hal ini juga nggak sih? Saya pernah spill di podcast yang pertama bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara kerajaan dan akan kembali seperti zaman kerajaan. Ya. Dan apakah Prabowo akan menjadi presiden terakhirnya Indonesia? Yes. Mungkin teman-teman semuanya yang ada menonton di rumah, ada banyak banget pertanyaan di kepala kalian gitu ya, terkait percaya atau tidak percaya dengan apa yang diramalkan oleh Ratu Ayu.
Tapi sebenarnya tugasnya adalah bukan untuk menurut saya ya, bukan untuk mencerca dari Ratu Ayu, tapi lebih bagaimana kita berdoa bersama-sama supaya jangan sampai hal ini bisa terjadi ya Ratu. Supaya Indonesia tetap baik-baik saja dan jangan sampai terjadi suatu hal yang mengerikan. Tapi kalau misalnya menjadi sebuah kerajaan, let's say benar-benar terjadi, Indonesia menjadi sebuah negara kerajaan, apakah kondisinya akan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita punya hari ini? Masalahnya yang jadi persoalan siapa yang memimpin? Dan yang memimpin yang jelas adalah bukan dari bangsa kita tapi dari bangsa orang asing. Justru bangsa asing kan? Oh, artinya pemimpin berikutnya ketika menjadi sebuah kerajaan, pemimpin ini adalah pemimpin boneka yang dikendalikan sama negara asing. Ya no wonder sih, maksudnya kayak apa yang dilakukan sama Amerika ke Venezuela, Amerika ke Afghanistan, Amerika ke Irak, yang kemudian mereka masuk ke sana, membombardir, kemudian menaikkan presiden yang baru atau pemimpin negara yang baru yang merupakan pimpinan boneka dari Amerika kan. Karena setelah bertahun-tahun Amerika menyerang Afghanistan, dan ketika sudah keluar, ketika pemerintahnya ini adalah bentukan dari Amerika, juga akan kacau lagi, akan goyang lagi kan. Ada nggak sih yang perlu kita sebagai masyarakat itu siapkan supaya hal ini nggak terjadi? Satu sih yang kemarin aku minta berdoa, istighosah, berdoa banyak-banyak, minta tolong kepada Allah. Karena kan alam semesta ini kan milik Allah ya, kemudian yang menciptakan juga Allah semata, dan juga tapi nggak bisa ngomong juga karena memang dalam Al-Quran itu sudah jelas ya bahwa kehancuran dunia juga nanti akan dipicu dari manusianya, dan kita tidak bisa mengelak itu, dan memang sudah waktunya. Dan seperti aku lihat juga beberapa di podcast aku yang pertama itu bahwa akan ada turunnya Dajjal palsu, dan tahun ini pun sudah nampak kemunculannya. Bahkan di tahun ini juga bisa jadi akan menjadi haji yang terakhir bagi umat muslim. Oh iya, Dajjal palsu itu pengertiannya gimana, Ratu? Beberapa hari yang lalu aku melihat ada sesuatu hal yang terjadi di daerah, khususnya sekarang sedang berada di India. Kalau Mas kenal dengan Sai Baba yang dulu dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Ya. Dan sekarang sudah ada dan muncul, mungkin bisa di searching di sosmed, itu sudah ada di India. Dan dia adalah salah satu juga orang berkulit hitam yang mengaku bahwa dia Mesias. Wow. Dan itu yang aku takutkan. Dan ketika itu sudah datang, berarti akan ada hal besar juga yang akan terjadi. Tentunya ini Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi. Tapi aku melihat 5-10 tahun ke depan memang dengan adanya pernyataan bisa jadi di tahun ini adalah tahun terakhir untuk haji, berarti ada sesuatu hal juga. Okay. Itu yang aku lihat. Tadi malam di Tanah Mekah itu ada beberapa fenomena yang aku lihat di situ, dan aku melihat sinar terang sekali di sana. Mungkin dalam waktu 1-3 tahun ke depan, paling cepat di tahun ini, dan ketika nanti Perang Dunia Ketiga ini sudah mulai pecah, maka itu juga akan mempercepat suatu fenomena yang memang aku lihat, dan itu juga nanti yang akan menjadi dunia ini apakah masih utuh ataukah tidak. Bahkan aku pernah melihat bahwa di sini akan ada 7 piramid di Indonesia, yang itu nanti akan membentuk suatu sinyal teknologi yang tinggi. Itu juga sebagai tapi tidak semua ya, tidak semua wilayah Indonesia nanti akan utuh. Ada beberapa wilayah yang nanti tidak bisa terjangkau dari aku lihat ini adalah
macam teknologi protek. Karena bukan hanya dari bangsa manusia atau tentara lagi, bahkan aku melihat di sini akan ada sosok lain mungkin yang dibilang semacam kayak manusia eksperimen, atau yang mungkin kalau dalam Al-Quran disebutnya Ya'juj Ma'juj ini tuh sudah dipersiapkan. Ya, saya baru mau masuk ke pertanyaan Ya'juj Ma'juj setelah ini. Oh gitu. Oke. Terkait sebelum saya masuk ke Ya'juj Ma'juj ini, saya mau menyambung tadi Ratu juga menyampaikan kalau tahun ini akan jadi haji yang terakhir, begitu ya.